Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Selasa tanggal 28 April 2020 dan channel insya Allah akan membahas tentang belajar sabar dari Nabi Ayub alaihissalam. Seringkali dalam menjalani kehidupan ini kita bertemu dengan persoalan yang menguras energi, menghabiskan emosi, dan mengeringkan semangat untuk tetap kuat berdiri. Sabar adalah kunci jawabannya. Dalam ilmu akhlak, sabar dimaknai berjuang melakukan segala perintah Allah, menjauhi larangannya, dan menghindari dari prasangka buruk atas segala takdirnya. Ia mudah diucapkan, sulit dilaksanakan. Suatu kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati pemakaman. Beliau mendapati wanita menangis terseduh-seduh. Beliau kemudian berkata, "Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah." Wanita itu menjawab, "Engkau tidak merasakan apa yang kurasakan, karena engkau tidak mengalami musibah seperti aku." Wanita itu tak mengetahui bahwa itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai seseorang kemudian memberitahunya. Dia lalu mendatangi rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminta maaf. "Aku tadi tidak mengenalimu," katanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, "Sesungguhnya sabar itu adalah pada pukulan atau hentakan pertama." HR Muslim. Dari hadis di atas dapat disimpulkan bahwa sabar itu bukanlah selepas kita puas mengamuk, mencaci maki, lalu setelah tersadar kita mengurut dada sambil berkata, "Aku sabar sekarang." Lebih jauh, Rasulullah SAW mengingatkan bahwa para nabi adalah orang-orang yang paling berat ujiannya, lalu orang-orang soleh, lalu masyarakat pada umumnya. Karena itu, saat mendapat musibah yang menguji kesabaran, kita berharap sedang naik kelas menuju tangga kemuliaan yang lebih tinggi. Ibnu Qayyim berkata, "Jika kesulitan hidup yang engkau rasakan berkepanjangan, padahal tak pernah berhenti kau berdoa pada Allah, yakinlah bahwa sesungguhnya Allah tidak saja ingin menjawab doa-doamu itu, tetapi Dia ingin memberikanmu karunia lain yang bahkan engkau tak memintanya." Ulama mengatakan 3 hal yang merusak kesabaran. Yang pertama tergesa-gesa, yang kedua marah, dan yang ketiganya cepat putus asa. Umar bin Khattab berkata, tergesa-gesa adalah perbuatan setan. Marah juga merusak kesabaran. Dikisahkan bahwa Nabi Yunus tak kuasa menahan emosi. Dia pergi meninggalkan kaumnya yang tak kunjung beriman. Namun kepergiannya belum mendapat izin Allah Subhanahu wa taala. Alih-alih untuk mendapatkan kebebasan, dia justru mendapatkan kesempitan. Dalam perjalanan lautnya, dia kemudian ditelan ikan paus. Allah berfirman, "Dan ingatlah kisah Nabi Yunus ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya atau menyulitkannya. Maka ia menyeru dalam keadaan sangat gelap bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain engkau,
Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Al-Anbiya ayat 87. Faktor ketiga yang merusak kesabaran adalah cepat putus asa. Bukankah Nabi Yakub tak pernah putus asa mencari putranya yang hilang hingga Allah pertemukan kembali dengan Nabi Yusuf? Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan kisah itu pada ayat berikut ini. Hai anak-anakku, pergilah kalian, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Surat Yusuf ayat 87. Untuk itulah para ulama mengatakan dalam hal kesabaran, belajarlah dari Nabi Ayub. Memang seberapa sabar Nabi Ayub. Dalam riwayat diceritakan, ketika Nabi Ayub diuji dengan penyakit, semua orang menjauhinya. Namun hanya itu, seluruh usahanya bangkrut. Lalu anaknya meninggal dan ia didera penyakit menjijikan. Saat semua orang menjauhinya, hanya istrinya yang sabar melayaninya. Hingga suatu hari istrinya berkata, tak bisakah kau meminta Tuhanmu agar menyembuhkanmu dan kehidupan kita kembali normal? Sebuah permintaan yang manusiawi. Namun Ayub menjawab, berapa tahun usiaku dalam keadaan sehat dulu? Istrinya menjawab, 80 tahun. Ayub bergumam, sungguh tak pantas aku mengeluh untuk sakit yang baru 18 tahun ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala kata hati Ayub dalam firman-Nya. Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia bergumam, wahai Tuhanku, Engkau pertemukan aku dengan ujian, dan Engkau sebaik-baik pemberi kasih sayang. Al-Anbiya ayat 83. Ayub tak mengeluh sedikit pun. Sampai suatu hari Ayub meminum segelas air dan dengan izin Allah seluruh penyakitnya hilang. Ia bahkan kembali muda, tampan dan mempesona. Saat istrinya kembali ke rumah, dia tak mengenali suaminya dan bertanya, hai anak muda, apakah engkau melihat orang sakit yang ada di rumah ini? Ayub tersenyum dan berkata, akulah orang yang engkau maksudkan itu. Setelah itu Allah membalas kesabaran Ayub dan istrinya dengan memberi keturunan, harta dan kesuksesan. Ibnu Abbas mengatakan, kesabaran Ayub dan istrinya adalah teladan utama dalam menghadapi ujian Allah. Karena itu, keduanya mendapat kehormatan dengan diberikan ke anak-anak sebanyak 27 orang. Sabar selalu memberikan hasil yang berkah. Demikianlah, semoga kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, berilah kami yang terbaik dari sisimu dalam segala hal, baik dalam urusan agama, dunia dan akhirat. Dan tetapkanlah hati kami selalu istiqomah di jalan yang Engkau ridhoi. Dan semoga apa yang channel sampaikan saat ini bermanfaat buat teman-teman semua. Amin ya Rabb. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.